saya selesai hari ini ya, biasa bertemu dengan ibu-ibu, mak-mak, teteh-teteh yang berkunjung ke Lembur Pakuan untuk bersilaturahmi, membicarakan masa depan kehidupannya. Nah ini areal, nah ini hehe, kamu tuh jorok kerjanya. Sini. Jadi kalau kerja, sini, pantesan suka numpuk. Jadi kalau kerja, pertama kerja tuh harus ikhlas. Wajahnya tidak boleh, wajahnya kelihatan wajah kamu tertekan, kamu gajinya cukup di sini. Yang kedua di sini budayanya Sunda. Orang Sunda itu ramah. Tidak ada wajah tegang, wajah permusuhan nggak ada, senyum. Kedua kerja, jadi kamu kerja, ini dulu bersihkan, baru ngebersihin yang lain. Jangan dibiarkan numpuk, nanti macet lagi. Udah macet kamu nggak tanggung jawab. Belajar. Ini energi nih. Ini energi dialirkan kan, saya udah cerita. Nanti masuklah ke sepiteng, kemudian nanti jadi energi gas. Kan mengalir ke warga. Mengalir ke warga berarti ada siklus lingkungan yang termasuk tersirkulasi dengan baik. Siklusnya apa? Siklusnya adalah ini ada padi. Kan? Ini padi ini di samping ini saya sebenarnya lagi memberikan contoh bagaimana membangun siklus ekosistem hidup yang sempurna. Tidak saling membunuh, tetapi saling mengayomi dan kemudian saling menghidupkan. Nah padi ini nanti melahirkan buliran padi. Buliran padi nanti jadi dedak. Dedaknya nanti kasih ke ayam tuh. Dan kemudian arang sekamnya bisa digunakan untuk pupuk organik. Daun padinya dikasih makan ke sapi. Daun padinya dikasih makan ke sapi. Maka ini adalah satu kesatuan siklus di mana ini yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi Siliwangi. Jadi tidak ada yang saling membunuh satu sama lainnya, tidak ada yang saling mematikan. Mereka tersirkulasi dengan baik, ya kan? Sehingga keberadaan lingkungan itu jangan hanya dipandang sebagai siklus ekonomi. Tetapi keberadaan lingkungan, siklus ekosistem adalah siklus kehidupan yang melahirkan kebahagiaan. Dan inilah yang disebut dengan ekosistem ekonomi. Dan ini ekosistem ekonomi itu kayak gini, gitu loh, kayak gini. Jadi saya barusan ngasih tahu pegawai saya untuk apa? Bersikap ramah dan tidak membiarkan kayak gini. Ini pekerjaannya ditunda nih. Ini pekerjaannya ditunda. Tunda pekerjaan. Ini pekerjaannya tertunda. Ini kotor nih. Ini pekerjaannya tertunda. Ini pekerjaannya tertunda. Nih. Ini pekerjaannya tertunda. Nih, pekerjaannya tertunda. Ini bagian siapa ini? Ini bagian siapa? Hah? Ya kenapa tidak bersih? Kenapa? Kenapa tidak bersih? Kenapa? Ya nggak boleh pekerjaannya ditumpuk begini. Ya siapa bagiannya? Nggak boleh kerja di sini. Kenapa saya menegur keras? Karena di sini sistem upahnya itu ngitung persatuan. Jadi bukan gaji bulan, jadi satu ekor sapi itu biaya pemeliharaan hariannya sekian. Jadi pegawai di sini ada yang jatuh dapat gajinya itu, ada yang jatuh sebulan 7,5 juta sampai 8 juta. Jadi saya menegur keras karena apa? Karena mereka bertanggung jawab terhadap sistem yang ada di sini. Ini bersih. Ini bersih. Ini bersih. Nah, ini bersih. Ini bersih. Nih, ini bersih. Sapinya dong lagi. Nah, apa sih hubungannya? Sore ini kita akan melihat debat, ya kan? Materinya kan tentang lingkungan hidup,
tentang energi. Nah, kemudian kan persoalannya bukan hanya terbatas kamu bagian di mana? Pandai itu pandai. Bagian sapinya yang mana? Kenapa itu tidak dibersihkan? Udah tadi. Wah, masih kotor. Masih kotor itu. Masih kotor. Yang sebelah sini tuh masih kotor. Ayo. Wow, iya. Empuk banget tuh. Wow. Kan orang bertanya-tanya nih. Orang bertanya-tanya. Mas Gibran sanggup nggak? Loh, saya katakan kemarin aja dia dianggap diremehkan sanggup. Kenapa sanggup? Karena begini. Yang pertama adalah anak-anak muda saat ini itu memiliki kemampuan membaca dengan sempurna. Memang dia tidak membaca buku yang lembaran kertas kayak zaman saya. Mungkin baca tapi tidak jumlahnya tidak sebanyak zaman saya. Nah, kemudian sekarang pengetahuan itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian sodoran-sodoran tentang pengetahuan mudah diakses. Sehingga orang seperti Mas Gibran itu pasti pandai berselancar di media sosial. Betul nggak, Om? Karena pandai berselancar di media sosial, seringkali dia banyak menemukan istilah-istilah yang dia pahami dengan cepat. Kemudian dia bisa menemukan hal-hal baru yang biasa dipahami dengan cepat. Kemudian seringkali dia punya bahasa-bahasa baru yang itu bahasa-bahasanya menjadi bombastis ketika ditweet. Ketika ditweet, ditambah lagi penampilan-penampilan dalam bentuk animasi-animasi yang cukup memadai, yang cukup menarik. Nah, itulah yang dimiliki oleh anak-anak muda di generasi Z zaman sekarang. Memang berbeda dengan generasi zaman saya. Nah, kalau generasi zaman saya, orang pandai itu dipahami dari kemampuan bicara yang lama. Nah, kalau generasi zaman sekarang, orang pandai itu dipahami dari kemampuan menampilkan berbagai bentuk gitu kan, umpama gitu kan, atau gambar-gambar atau sajian-sajian yang menarik untuk dilihat oleh banyak orang. Nah, jadi Kang Deddy optimis gak debat Mas Gibran sekarang? Optimis banget. Optimis dia bisa berdebat dengan baik dan bisa memberikan argumentasi dengan baik, dan yang paling utama apa? Bisa memberikan solusi dengan baik. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah Mas Gibran bisa punya solusi? Oh, bisa. Terlepas dari dia anak presiden loh. Ini bukan urusan anak presiden, bukan anak presiden. Anak pejabat bukan anak pejabat. Anak bupati atau bukan anak bupati. Anak gubernur atau bukan anak gubernur. Kemampuan memimpin seseorang itu sangat terlihat. Anak siapapun kalau tidak punya kemampuan memimpin harus didorong-dorong. Nah, bagaimana? Coba lihat Kota Solo. Dia membuat terobosan-terobosan berbagai bentuk sajian yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Era tradisionalisme Solo yang memiliki peradaban masa lalu. Saya katakan sekali lagi, era tradisionalisme Solo yang memiliki peradaban masa lalu, yang dia punya ikatan terhadap peradaban Jawa, punya tata titi dalam peradaban Jawa, gitu kan, yang itu masa lalu, kemudian dikombain dengan cara berpikir kekinian yang bersifat digitalisasi, sehingga Solo mengalami perubahan yang sangat besar yang ditampilkan oleh kepemimpinan yang inovatif. Saya katakan, walaupun punya akses ke pemerintah pusat, tapi kalau dia tidak berpikir, tidak punya inovasi, tidak akan bisa lahir hal-hal baru. Punya kepemimpinan inovatif sehingga Solo tampil menjadi kota yang memiliki narasi masa lalu yang diceritakan dalam konten kehidupan masa kini. Itu penting. Dari situ, bahwa disitulah dia memiliki praktis kepemimpinan
bagaimana ngelola birokrasi, bagaimana mendekati masyarakat, bagaimana berkomunikasi dengan publik, dan bagaimana menata kota yang memiliki masa depan. Nah, di situ praktikumnya. Kenapa Kang Didi bercerita itu? Loh, saya pengalaman jadi bupati memang begitu cara berpikirnya. Dulu saya punya ide sebagai orang Sunda punya ikatan dengan Pajajaran, dengan Prabu Siliwangi, dilahirkan dalam konten-konten kekinian yang menuju masa depan. Maka di Purwakarta lahirlah Balai Nyawang Bulan, yaitu museum digital, lahirlah Taman Sri Baduga Maharaja, lahirlah berbagai konten-konten kreatif yang itu bercerita tentang masa lalu melalui konten kekinian. Nah, ini jadi optimis dalam menghadapi perdebatan. Nah, bagi kita bukan urusan perdebatannya saja, tetapi bagi kita adalah komitmen ke depan untuk menata setiap daerah untuk memiliki kekuatan lingkungan hidup yang kuat. Gitu dong. Lingkungan hidup yang kuat, nggak usah gede terlalu tinggi-tinggi ngomongnya. Kalau bangsa Indonesia dibawa ngomong ketinggian karena terlalu nggak percaya. Loh, gimana nggak percaya? Contoh, ini kegagalan cara berpikir para oposisi kita. Ini bayangin, Pak Habibie itu memiliki mimpi punya pesawat dan terwujud, diejek loh sama orang Indonesia, sama banyak pihak yang paling merasa nasionalis kalau ngomong. Tetapi ketika negaranya punya produksi pesawat sendiri, punya produksi senjata sendiri, dia itu kerjanya apa? Ngebully saja. Katanya nasionalis, tapi giliran negaranya memiliki kemampuan untuk memproduksi seluruh kebutuhan sendiri, dia ngejek-ngejek. Dan yang ngejek Pak Habibie sama dengan yang ngejek Pak Prabowo hari ini. Itu sama. Kelompoknya itu orangnya juga mungkin yang sebagian masih hidup itu juga. Nah, itu kelemahannya. Contoh lagi misalnya, ketika Pak Prabowo ngomong tentang bahwa rumput laut bisa dibuat untuk menjadi bahan bakar. Itu ya Lang ya? Bisa dibuat bahan bakar. Orang disuruh ngomong, oh mana mungkin loh. Apa yang nggak mungkin? Iya bisa. Kita ini jangan ngomong nggak mungkin, bisa. Nah, bagaimana caranya? Negara membiayai risetnya, negara mendorong untuk melakukan pengelolaan. Itu tugasnya. Pak Prabowo bisa melakukan itu? Bisa. Pak Prabowo dulu diejek, nggak bisa bebebasin Sandra. Bisa. Pak Prabowo diejek ketika bilang Kopassus bisa sampai ke puncak Everest. Dia tidak bisa. Nah, di Indonesia itu biasa kalau giliran ada orang menawarkan gagasan yang brilian dan itu bisa diwujudkan, pasti diganggu. Nah, ini energi. Seluruh siklus energi ini berdasarkan dari lingkungan yang kita miliki, dan yang harus ada dalam pikiran kita tidak boleh ada sifat pesimis, rendah diri. Oh Om, waduh, udah gajian? Udah. Dapat berapa kemarin? 4 juta, lumayan kan? Ada yang 6 juta? Ada sih itu kan, paling banyak kan? Ya. Paling banyak, 4 juta. Udah lumayan? Alhamdulillah. Sebelumnya? Nganggur? Baru pertama kan? Bukan, sebelumnya nganggur. Nggak ada kerjaan. Istri nggak punya. Nggak punya. Hidup sendiri. Ya. Sekarang bahagia nggak di sini? Senang. Senang ngurus sapi. Ya. Dengan hati. Ya. Pernah kriminal nggak? Pernah. Ya nggak apa-apa Om, biasa aja. Kan hidup harus terbuka. Pernah kriminal nggak? Ya, pernah. Ngalamin berapa tahun ditahan?
Jalannya 5 lebih. 9 tahun? Ya. Bener Om ngalamin 9 tahun? Ya. Yang benar. Karawang setahun. LP Kerawang setahun. Terus LP mana lagi? Sumedang. Sumedang setahun. Oh, berkali-kali kriminalnya? Bukan, kok di Kerawang setahun, Sumedang setahun? Ya, di Karawang waktu itu berkelahi, Pak. Oh, berkelahi di Kerawang. Ya. Tapi tidak terbunuh? Ya, Enggak. Di penjara? setahun. Setahun. Kamu berkelahinya kalah apa menang? Menang makanya di penjara. Weh, lawannya kalah. Lawannya terjatuh dipukul pakai apa? Pakai bata. Pakai bata. Oh, bukan jagoan dong pakai bata mah. Jatuh berluka tapi nggak meninggal. Ditahan? Hilang berapa? Hilang 3. Itu gara-gara apa? Dia malak. Malak Om. Oh malak. Malak nggak mau ngasih. Itu mabok. Malah ke saya nggak mau ngasih. Oh, harusnya Om yang dibela, nggak usah dipenjara. Harusnya Om yang dibela, nggak usah dipenjara. Orang dia malak kok. Terus kemudian tugas negara itu membebaskan rakyat dari pemalakan. Kalau masih terjadi pemalakan, berarti negaranya belum aman. Petugasnya belum berfungsi dengan baik. Seharusnya begitu Pak logikanya. Tapi akhirnya kena penjara berapa? Setahun jalani 10 bulan setengah. 10 bulan setengah bebas. Setelah itu kejadian lagi. Habis itu kena penjara apa lagi? Kasusnya apa? Narkoba ya? Kamu pakai apa? Sabu. Pakai apa ngedar? Kena berapa tahun? 9 bulan. Wah! 9 tahun emang bawa berapa gram? Nah, bawa banyak. Berarti kamu ngedar. Bukan make. Bukan hanya make, kamu ngedar ya. Jadi akhirnya keluar. Awas lo di sini kamu jangan ini lagi. Kapok. Nggak akan lagi, nanti lagi ada lagi yang menghubungi lagi ke sini kamu jadi jaringan. Bener nih, makanya saya rekam nih. Ayo. Jangan ya. Oh. Hah? Oh, udah tenang, janti ya, jangan ya. Karena sudah dapat kehidupan di sini, udah tenang kan? Oh. Gajinya pakai apa duitnya? Disimpan. Udah mulai nabung. Kenapa? Oh iya dong, mau kawin lagi nggak? Oh iya, gitu dong. Itu baru anak buah gue. Oke? Awas baik-baik sama sapi ya. Waduh. 9 tahun jalin 5 tahun, berarti pernah di penjara hampir 6 tahun. Sekarang? Besok lapor. Tapi udah tahu udah kerja di saya sekarang. Tahu. Iya harus baik ya. Udah tahu ya? Harus baik ya. Waduh. Udah kerjanya juga bagus, sapinya juga mulai gemuk-gemuk nih yang binaan Om. Yang sebelah sono tuh masih kurus-kurus, masih kotor-kotor. Kamu baru gajian kemarin udah dapat lumayan, bonus lagi. Oh, udah pada gendut. Nanti kalau udah panen juga ada bonus lagi. Lumayan kan? Sudah dapat 4 juta berapa? Dapat 4 juta berapa kemarin gajian? Nah. 4 juta berapa lebih? 4 juta lebih kan ngitungnya indeksnya per ekor. 4 juta. Lebih enggak? Enggak. Oh. Kan dari saya ngitungnya kan indeksnya per ekor. Ya. Ya kan mungkin ya kalau itu enggak tahu. Oh, enggak tahu. Dibagi untuk tukang sapu 1. Ya. Terus bagi siapa lagi? Bagi-bagi dan lupa. Iya, dibagi siapa lagi? Pokoknya saya gajian dari saya ngasih per ekor loh. Dibagi tukang sapu 3 juta, tukang sapu gajinya. Tukang sapu di sini 3 juta. Terus siapa lagi? Di sini orang berapa orang? 6. Ya nanti diskusi aja kan hitungnya enaknya per ekor. Ya kan saya nggak ikut campur manajemen di dalam. Oke? Ya, Sapinya stop, gemuk-gemuk. Ya? Siap. Gitu.
Bantu dia. Oh, pantesan. Iya. Jadi terkurangi oleh jumlah, ada asisten berarti ya? Oh. Ya, jadi 4 juta terima karena ada asisten. Ini asisten kan? Asisten kamu udah gajian? Belum, baru setengahnya, baru 2 minggu kerja. Udah 2 minggu dapat berapa? Kemarin tanggal 17 dapat 900. 900 tanggal 17. Ya. Oh, mulai kerjanya berapa sih? Karena baru mau seminggu mungkin hitungnya. Ya. Oh, baru seminggu. Ya benar, berarti terkurangi oleh asisten. Makanya jangan pakai asisten biar dapat 5 juta. Berarti kan itu jatahnya 5 juta tuh. Dikurangi asisten 900. Capek. Oh iya benar, kamu memang top. Jadi kalau sendiri ya, Rezeki dibagi-bagi aja. Oh, rezeki itu jangan dinikmati hanya oleh sendiri, ya kan? Semua orang harus dikasih. Jadi yang nganggur kasihan, Pak. Ya, di bawah. Jadi biar sapinya Rezeki itu jangan dinikmati sendiri. Ya. Semua orang harus kebagian. Biar Kasihan kita dia nganggur. Nah. Nanti kalau nganggur, pekerjaan duit pengen nanti berbuat kejahatan lagi. Nah, gitu. Kejahatan lahir karena pengangguran. Iya. Tapi banyak juga orang yang kerja bikin kejahatan. Iya. Jadi karyawan sejahtera sama sehat. Iya, jadi sapinya gendut, karyawannya sejahtera. Sejahtera. Akhirnya karyawannya berdoa, Berdoa. agar Prabowo jadi presiden. Mantap. Hidup nomor 2. Iya dong. Jadi kamu sudah merasa senang kerja di saya ya? Senang, Pak, senang. Bahagia ya? Senang. Makanya saya mau di mes, Pak. Oh, mau tinggal di situ? Iya. Nanti ininya rumahnya harus rapi. Iya. Minta TV, Pak. Oh, boleh, nanti saya kasih TV. Gampang. Saya bikinin TV yang gede, yang Ya, buat ya, cicing. alhamdulillah. Iya dong. Harus semangat. Sekarang umur berapa? Udah 47 ya, Kamu umur berapa 48. sekarang? 48 ya? Punya anak nggak? Enggak. Nggak punya anak? Pernah kawin? Dua kali kalau 2 kali. Nggak punya anak? enggak. Udah. Sekarang jadi laki-laki yang baik. Siap. Mencintai sapi sepenuh hati. Agar nanti mendapatkan istri. Betul tidak? Ya, betul. Kalau di penjara itu ngapain aja itu di penjara? Ya, makan tidur. Makan, tidur, berkelahi nggak di penjara? Berkelahi tiap hari. Tiap hari? Kalau nggak berkelahi mah ya kalah di Oh, inhalan. kalau nggak kalau di penjara itu kalau kitanya nggak kokoh-kokoh amat diperas, Iya. dipalak, ditindas. Iya. Jadi kitanya harus gagah. Di penjara berkelahi, eleh menang. Pak, Eleh menang berkelahi di penjara. yang menang Pak, kalau kalah mah udah. Oh, kalah. Jadi kalau urusan gelut selalu menang. Bagus. Tapi di sini jangan gelut ya. Mau apa? Nggak boleh. Oke? Oke, Tetap siap. semangat. Ah, ini lagi satu. Sama ini bogoh nggak? Bogoh nggak sama dia? Bagi Kamu tante udah- kasih Ida. Udah punya calon, Pak. Saha? Orang Tongo. Hah? Orang Tongo bos kadu. Oh. Saha calonnya sih ya? Oh, kata kita jauh. Ya siapa lumayan. Beli di Sikipli lobang kan dibang belikan kamari. Beli ya. Ada pun beli sapu belikan sapu. Oh, lihat tuh kan di mah saware. Nggak boleh. Profesional beli opat. Siap. Beli lobang ya. Oh, beli sapu lu. Oh, lihat sapu. Oke bos, kerja yang baik. Ya, siap, Pak. Siap. Mantap. Laksanakan, siap. Laksanakan. Saya pengen dia sapi-sapinya gemuk-gemuk. Yang di sini udah gemuk-gemuk, yang di sana masih kurus. Masih kurus. Ya.